Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatul kiram, ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kecil. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menindaklanjuti pembahasan kitab Tazkiyah An-Nufus berkaitan dengan sebab-sebab kotornya hati. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal, bahwa kehidupan manusia lapang atau tidaknya, beban atau tidaknya, itu tergantung dari suasana hatinya. Orang merasa gerah, orang merasa gelisah, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan. Banyak sekali rintihan-rintihan yang disampaikan. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan beban-beban diri dalam kehidupan, nggak ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau disimpulkan, kalau nanti kita ketemu orang yang banyak sekali sambatnya, itu kayak sambatan terus sambatnya. Jadi kalau ada orang banyak keluar dikit ngeluh, itu bisa jadi bukan dia banyak masalah. Jadi orang berkeluh kesah sambat itu nggak ada hubungannya dengan pekerjaan berat atau enteng. Itu kaitannya dengan ini,
Napa? Ini apa? Gantung kacamata. Ngerti arah pembicaraan. Apa kacamata itu? Napa Bu? Cara pandang baca. Hidup itu tergantung cara pandang. Kalau cara pandang yang dipakai itu cara pandang yang positif, maka semua apa yang ada ini jadi positif semua. Walaupun di dalam kehidupannya itu banyak masalah. Wis di rumah no, besok ngomong aja. Ganti aku sih ngomong, sampai menemu, sampai ini kurus besok. Ganti saiki aku sih, ojo omong-omongan. Nek omong-omongan duduk ngaji jagoan. Sampai ini mau niatnya, makanya ojo. Wis paham? Sampai ngomong, aku tak menang. Ayo omong. Kok mulai takon-takon didik jagoan. Pun sakit paham? Ya sampai menang dulu saja, suka kuat. Pun itu intinya. Jadi hidup manusia itu tergantung kacamata yang dipakai. Kalau kacamata yang dipakai itu kacamata yang positif, kacamata yang bening, kacamata yang jernih, ya semuanya jelas permasalahan. Tapi kalau yang dipakai itu kacamata retak, kepala saya jadi penceng. Paham maksudnya? Kalau ibu pakai kacamata retak, jadi kan dari kepala saya ini penceng. Ustaz habis kecelakaannya. Nah, kacamata cara pandang itu tergantung dari dua hal. Cara pandang tergantung dari dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah wawasan, pengetahuan, yang disebut dengan ilmu. Ya, yang disebut dengan ilmu. Jadi melihat masalah itu dengan ilmu. Nah, ilmu kalau dikaji sing tenang, sing dalam, sing luas, itu nanti menghasilkan al-fahmu, pemahaman. Ilmu itu kalau dikaji, diterangkan, nanti menghasilkan pemahaman. Nah, dari pemahaman ini nanti melahirkan al-yakin, keyakinan. Namun, ilmu menghasilkan apa? Pemahaman. Pemahaman menghasilkan. Nah, dari pemahaman pada keyakinan itu kalau sudah gabung, itu menghasilkan cara pandang yang menakjubkan. Wong delok pegel itu ketika pegel. Ya pegel tetap, tapi gak perlu sambat. Mateno. Orang melihat sesuatu itu beban, ya beban, tapi dinikmati ya. Tidak setiap capek itu mesti disambatkan. Nah, setiap yang dirasa sambat, lha wong urip ya krasa kabeh. Wong jenenge urip ya krasa kesultanane. Coba sampeyan gringgingen sambatan, sikile kenceng sambatan, jemut-jemut sambatan. Sampeyan kapan terus kan? Betul apa betul?
Banyak wong cekot-cekot, celu-celu gini, tapi menenai. Ku bukan berarti awake gak krasa kabeh. Paham ini? Jadi orang banyak berkeluh kesah, banyak sambat, itu bukan berarti banyak masalah. Orang yang diem belum tentu nggak ada masalah. Kok bisa orang yang banyak masalah diem dan yang sedikit masalah kok banyak sambat? Tergantung nolongi. Kenapa? Kacamatanya tadi itu. Makanya setelah pengajian nang optik. Tadi urip niku didelok karo ilmu, gak didelok karo perasaan. Sampai tinggal makin. Ada orang kumpul dengan orang macam-macam yang akhlaknya nggak bagus, tapi dia bisa jalani. Yo kano omongan, yo kano keluh kesah, sampai kok betah banget dulu aku dulu terus kok. Omongi tingkai kelakuannya, tapi kenapa saudaranya itu bisa ngomong dan tidak banyak berkeluh kesah, sementara sampai dari tonggoan wis, sampai dari tonggoan itu wis, padahal sampai kesok jalan tiap hari delok tok sampai. Ada nggak seperti itu? Ada ya. Saya kan gini bang. Ini hidup. Ini kehidupan. Makanya sangat butuh saya tekankan berkali-kali. Cara pandang. Cara pandang. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, maka ini penting banget. Suasana kolbu, kondisi hati itu harus betul-betul dinetralisir. Nah, jadi kalau nanti itu hati itu bening, hati itu bersih, maka akan menghasilkan kelapangan jiwa. Kelapangan jiwa. Dan itu pengaruh tenang tidaknya kehidupan. Pengaruh tenang dan tidaknya kehidupan. Pengaruh sakinah dan tidaknya kehidupan. Jadi sing dikoar-koarkan sedih, napa ceramah-ceramah kamu mudah-mudahan sakinah, dipikir apa sakinah. Sakinah itu betul-betul belajar. Sampai ngajar sing teman kok menghasilkan sakinah. Makanya Kanjeng Nabi kan sampun dawuh, ya, manistama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian kaum yang berkumpul di rumah Allah itu yatluna kitabah. Lalu dia membaca kitabnya Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka bertadarus, mengkaji disiplin ilmu. Perhatikan Bu, perhatikan dengan baik. Ya, orang kumpul di masjid, orang kumpul di rumah-rumah Allah, orang kumpul di majelis ilmu. Tujuannya dua, satu membaca kitabnya Allah, yang kedua mengkaji disiplin ilmu. Artinya disiplin ilmu itu apa? Belajar berbagai masalah ilmu. Dikaji. Nek sampun nglakoni niki, ya, berkumpul dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengkaji disiplin ilmu. Apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Allah turunkan apa Ibu? Ketenangan. Jadi kan perhatikan dengan baik. Apa semua orang yang hadir mendapat ketenangan? Jawabin apa?
Nggih mboten. Tergantung panjenengan bisa menangkap materi napa mboten. Kalau ibu ngaji kemudian menangkap materi lalu paham, cirine wong paham niku mesti ana kalimatnya. Oh, ngono. Oh, ngono to. Baru Pak, makanya ning ngaji durung oleh gak paham. Ini ilmunya Kiai Haji Abdurrahim Nur Porong. Ngaji kena paham, akhirnya mesti begini. Oh, ngono tahu. Iya, makanya aku selama ini kok sengsara. Jadi kita sengsara itu bukan karena suami kita yang resek, bukan. Banyak ibu-ibu suaminya itu akhlaknya buruk, pribadinya buruk, tanggung jawabnya kurang. Tapi itu kena. Ada sih. Iki wong lanang yo gak patek elek nemen. Yo gak nganggur-nganggur nemen, yo sing nyambut gawe, yo sing ngekek blondo, sing ngetok mecem. Dadi nek ana wong lanang kok welek tok ngerti ngono itu, iku durung mesti sing lanang elek nemen. Anjene sing wedok paham boten sampeyan? Bon, dipirengaken sing temen. Nah, nazalat alaihi sakinah, Allah turunkan ketenangan jiwa dengan adanya ilmu itu karena paham. Karena paham. Ini kemarin ada banyak ibu-ibu yang punya masalah anak-anak yang bermusuhan dengan orang tua. Nah, saya Ustaz sudah hampir 3 tahun, 4 tahun tidak bisa diajak ngomong enak. Nah, yang tadi kita sampaikan oleh laporan ini, kok tidak sampai durhaka, gak begitu. Tidak dulu apa sebabnya, mulai kapan. Nah, ternyata anak diajak ngomong gak enak, itu ke wong tuane dhewe gak iso ngomong anak. Tunggal anak moro tua di mantu pitu kabur kabeh. Mantu pitu kabur kabeh. Ku duduk elek mosok mantu pitu elek kabeh. Mertuane situ sing ngambil izin. Paham iki? Mantu sing meneng kabur. Mantu sing kakek ngomong kabur. Pitu gak ngomong kabeh. Saya yakin duduk mantune sing. Mertuane sing perlu. Makanya kadang-kadang wonten tiyang sepan Ustaz, saya butuh anak saya Ustaz, jenengan terapi Ustaz, jenengan ruqyah Ustaz. Kene apa anak sampeyan niku? Akhirnya kita kumpul bareng-bareng, kita diagnosa. Sing muntah-muntah malah ibuke. Berarti sing diruqyah itu anak. Lho kata niku saestu, makin aja gampang-gampang ruqyah, kok bae sampeyan sing kesurupan dhisik. Niki fakta di lapangan. Jadi anak salah, memang dalam syariat salah. Akalnya buruk, berani dengan orang tua. Iku ana sebabnya. Sebabnya apa? Paham Ibu? Setelah kita kaji, ya kemarin beberapa kali ada yang sudah 5 tahun. Anak telur itu gak cukup beras ke situ. Turaka semuanya. Anak 3. Dengan bapaknya tambah sudah musuhan pol-polan. Jadi kayak kucing karo musuhan betul itu. Akhirnya alhamdulillah ibunya mencoba memulai dari mana? Ya ibunya memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, membangun komunikasi yang baik. Baru anaknya tidak mau ngomong. Setelah 5 tahun absen bicara, ibunya mendahului. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, ini penting banget. Nah, sekarang, jadi kemarin yang sudah kita bahas sebab-sebab kotornya hati yang sudah dibahas apa saja? Yang sudah dibahas kemarin. Nah, itu. Nomor setunggal kebodohan, kejahilan. Makanya ini tajak ngaji ojo bulet kayak susur. Artinya apa? Yang semangat, belajar itu yang semangat.
Jelas Ibu? Sing semangat belajar. Karena ilmu inilah yang akan menjadikan pencerahan kepada kita. Nomor setunggal yang menyebabkan hati itu kotor adalah kejar. Yang kedua apa? Adanya nafsu, adanya syahwat. Nafsu syahwat. Nah, nafsu syahwat itu adalah dorongan-dorongan untuk menyenangi sesuatu, dorongan-dorongan untuk memiliki sesuatu. Itu enggak jelek mutlak, boten, perlu dikendalikan. Ojo sakarepe ati dituruti, ojo sak sing disenengi pikiran dituruti. Makanya nanti ada syariat puasa. Puasa itu pengendali, termasuk makan minum dikendalikan. Ojo ngawur puasa niki pelampiasan mana. Dikendalikan. Makanya orang tua dulu itu kalau yang namanya puasa itu jenenge tirakat. Napa tirakat itu? Ini kan sing Jawa. Nek wong Jawa mesti paham bahasa tirakatnya. Tirakat itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengendalikan semua keinginan. Makanya jari Imam Ibrahim Al-Khawas nih kan, obati hati anak 5, nomor 1 maca Quran, angen-angen sakmanane. Nomor 2 wetenge kudu kan luwe ku aja awane tok luwe bengi ngamuk. Ramadan ku hati-hati lho sampeyan. Ramadan ku hati-hati aja tau terus kepen dawat entuk gantokan kolak. Tauku kabeh, situk-situk tapi rontok. Iya lah. Akhirnya sing dipangan karo sing sisa kata beli. Kuwi jenenge nafsu. Jadi itu cermin, itu gambaran. Sampai rumah internet itu gambaran hidup kita itu. Kenapa hidup kita terasa berat? Kenapa hidup kita terasa carut marut? Kenapa kita menderita beban begitu berat? Kenapa? Bukan karena kebutuhan kita tidak banyak. Sing akeh iku nuruti karepe ati. Sing dibutuhno ambek sing disenengi ku beda. Paham? Lawang sampean bukan niku lho butuh mek telu, ngombe sak gelas, jajan situk, buah situk, wis denger bisa. Iya ora? Lah ngono nglumpukno meja niku lintas alam. Lintas alam. Sampai panganan setan gombol pisan. Setan bingung kate mangan apa. Apalagi Indonesia niku ya Allah panganane mung aneh-aneh. Nggih, aneh-aneh. Wonten sing bahan peledak semua. Oseng-oseng mercon. Gak sakti oseng-oseng iki mercon. Bakso iku granat. Nuklir. Bakso beranak iku mumpu selingkuhane sapa? Yes. Rawon setan, mie setan sampai setan dhewe kate mangan bingung. Bon nggih, jadi dikendalikan aja sak karepe ati. Belanja itu secukupnya apa untuk apa? Cukup nggak ini? Nggak usah banyak-banyak. Kasih di rumah anak kami begitu aja sudah. Kamu selera balik sudah. Sini satu cukupi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nganut. Bukan saya pinter didik, dan kita minta tolong sama Allah. Dan kita pun harus berkajar begitu. Gitu loh Bu. Mau sampe dewe ngwandani Allah cukup jajan nih ambek muangan. Belajar di rumah alhamdulillah nggak banyak. Saya lagi pengalaman dulu sebelum ngaji itu pembi. Nek melaku dulu jajan kok wae kepingin. Ancen wong luwe ku pengin mana? Gimana?
Mbok bojo situ, iki apa iki dawet situ, piro situ ae gak usah akeh, cukup situ. Mau pindah mana apa iki kalau ya situ ae gak usah akeh, situ. Oleh mana apa iki? Aja itu situ ae situ ping piro. Gimana? Semua dibuka, diler, sama hijau. Begitu dengar azan, minum, makan kue, makan buah, terus dengar ini gregean metu saja. Yang tersisa banyak. Wis gak usah dipangan saking kok ae mari buka ora katene. Ya ora. Wis engko ae mari traweh ora katene. Wis engko ae mari sahur ora katene. Wis meneh gak usah tuku iki sik akeh. Ora katene. Terus boten saya ngomong ini. Karena kita besok ingin makanan yang baru. Itulah yang disebut dengan nafsu. Apa sampean gak gelem mangan sing di kulkas ini? Ya gelem, kenapa tidak dimakan? Harus beri yang baru. Iku sing gare urip sampean iku soro. Aja ndelomong ae di rumah sing tenan. Iku sing gare sampean iku beban. Nuruti karepe kepingin tuku. Mesti bantah. Ustaz, otomatis toh kalau kita kepingin tuh beli yang disenengi. Mosok tuku sing gak disenengi, wajar toh. Nek sampean sing berbuat kaya wajar, tak takoni. Nek putu sampean sing ngono kira-kira piye? Ero njaluk, sampean ngomong apa? Sampean ngomong apa? Sampean puji atau sampean cedok? Sampean puji atau sampean cedok? Kenapa? Saketoke di nurun sapa? Kuwi eleke, ngono lho. Nek sampean sing nglakoni kaya gak salah. Tapi begitu anak kita yang berbuat ketok salah, iku lah nafsu. Nah, itu dikendalikan. Ngoten lho. Sampun jelas niki? Nah, sekarang itu nafsu. Jadi jangan semua yang disenangi kelihatan kok bagus mesti harus dibeli. Pertanyaannya satu aja. Butuh enggak? Sudah itu aja. Butuh enggak? Aku lambat sampe dia kemana jenenge nafsu piye. Makanya pentingnya ngaji supaya bisa mengendalikan. Nah, Ramadan itu bulan pengendalian. Ramadan bulan pengendalian. Baik. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan hati itu kotor adalah maksiat. Sekarang kita bahas yang keempat. Yang sore ini kita bahas yang keempat, penyebab kotornya hati adalah su'ul bi'ah, lingkungan yang tidak baik, teman akrab besti sing elek. Nah, delok besti delok ensik. Teman yang tidak baik itu merusak karakter. Ojo pokoknya cocok. Saya ulangi. Teman yang selalu sepakat dengan pendirian kita itu belum tentu baik. Teman yang selalu cocok dengan pendapat kita belum tentu. Teman yang baik itu teman kalau kita keliru itu diingatkan. Kok kanca sing apik? Kalau kita keliru diingatkan, itu teman yang baik. Kalau jenengan keliru kok didukung, itu merusak urip sampean. Dengar banget. Begitu juga jenengan. Begitu ada teman salah, kok diumbar, jenengan itu membiarkan dia dalam kekeliruan. Dan Anda biarkan dia di dalam menjadi orang yang dimurkai Allah. Apa dia baik? Membiarkan Anda dimurkai Allah, apa dia baik? Teman yang baik itu teman yang selalu mengingatkan kita. Kalau kita benar, didukung dengan baik. Begitu kita keliru, dia nasihati. Dia luruskan kita supaya kita tidak tergelincir di dalam
kesalahan. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan masalah ini. Kenapa demikian, Bu? Al-Quran membicarakan masalah persahabatan. Al-Quran membicarakan tentang lingkungan. Al-Quran membicarakan tentang interaksi. Al-Quran membicarakan tentang komunikasi. Bagaimana kita membentuk komunikasi yang baik, lingkungan yang baik. Itu dibicarakan. Kenapa kok demikian? Karena Allah telah menetapkan manusia sebagai makhluk sosial yang otomatis tidak bisa jalani hidup sendirian. Kita butuh teman. Teman itu kebutuhan. Butuh sharing, butuh curhat, butuh pendapat, butuh bantuan. Kita selalu butuh itu. Kita selalu butuh. Oleh karena itu Al-Quran memberikan penjelasan, memberikan aturan, memberikan rambu-rambu. Mari kita simak. Yang pertama, Ibu buka surat Al-Kahfi. Ibu buka surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Kalau menurut ayat ini, di ujung ayat terakhir itu ada 3 karakter. Wonten pinten? Ada 3 jenis karakter orang yang tidak boleh dijadikan teman akrab. Saya ulangi, teman akrab. Bukan nggak boleh dikumpuli sama sekali, mboten lho nggih. Jangan dijadikan teman. Teman akrab itu adalah teman yang akan kita mintai pendapatnya. Bu, ngapunten. Kalau teman kita itu nggak punya kapasitas ilmu yang jernih, terus minta pendapat kepada dia, kira-kira solusinya nopo? Coba, jenengan punya masalah dengan suami, jenengan butuh sharing, jenengan butuh masukan. Lalu teman dekat toh rata-rata yang dijadikan curhat, gimana? Nek pendapatmu piye mbak? Nek bojoku koyo ngene. Minggat toh. Bu, orang memberi solusi itu sesuai dengan pengalamannya. Sampun jelas? Kalau orang itu nggak punya kapasitas ilmu, dijalui pendapat solusi ini apa? Coba. Kalau pikirannya keruh, hatinya keruh, jiwanya keruh, lalu kita minta pendapat, solusinya apa kira-kira? Membangun apa merusak? Ingat?
Contoh, ada ibu-ibu temperamental. Jenengan curhat menceritakan tentang betapa kuatnya jenengan menahan diri dari emosi yang diuji oleh Allah suami yang bertahun-tahun. Dia pasti memuji panjenengan. Ya Allah mbak, sama ini aku kesabaran mbak, ini aku gak kuat. Sama ini aku hebat. Ketoknya memuji, tapi ini provokasi. Ini aku jelas gak kuat mbak, ini aku kesuwen, ini mbak sama ini aku kesabaran. Luar biasa sama ini, ya Allah. No. Padahal itu kenapa bu? Awas perhatikan. Salah mengambil solusi, salah di dalam memperbaiki masalah. Salah, awas keliru makanya. Makanya di ayat ini ada 3 karakter yang tidak boleh diambil pendapatnya. Yang jangan dijadikan solusi. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikri. Jangan kamu taati orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. 1. Orang yang tidak ngerti kewajiban. Orang yang teledor dengan kewajiban. Jadi sesuai dengan surat 18 ayat berapa tadi? 28. Ada 3 kriteria, ada 3 karakter ya, yang nasihat-nasihatnya, pendapatnya harus dipertimbangkan yang serius, karena ini sangat tidak baik untuk kehidupan, untuk keluarga, untuk mencari solusi. 3 karakter itu meliputi yang pertama tadi, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, yakni orang-orang yang teledor dengan kewajiban. Teledor dengan kewajiban itu yang pertama. Karakter yang kedua adalah karakter wattaba'a hawa. Wattaba'a hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, karakter yang tidak boleh dijadikan jalan keluar pendapatnya adalah wakana amruhu furud, orang-orang yang melampaui batas. Contohnya kayak apa sih 3 perkara ini? Pertama, orang yang teledor dengan kewajiban. Ini kalau bapak-bapak kemarin itu ada grup sepeda goes. Nggak apa-apa, bagus mau. Bobolan, nah, kasih penting, barangkali nanti ada suami-suami dengan juga olahraga, dengan simak. 1 olahraga itu bagus didukung, selama olahraganya positif dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Catatan perlu yang jadikan tangan. 1, seragam, jangan pakai seragamnya Spiderman. Tahu toh? Nah, grupnya sak dulur-dulur sak polane Batman, terus apa mana Superman. Nah itu ojo nggih seragam ngono. Jelas? 1. Yang kedua
mampu menjaga pandangan. Karena kalau sudah keluar di jalan itu sing metu itu ya macam-macam. Bisakah kita mengendalikan pandangan pas golong-golong sepeda, petuk wong wedok-wedok ya sepedaan. Nah, kuwi sama nanti kira-kira suami jenengan nanti memisahkan diri atau justru malah mengintili. Ayo, ini masalah serius ini. Jenengan mungkin kalau dengan jenengan insya Allah dia menundukkan pandangan, insya Allah baca istighfar. Nah saya ki jeneng back grupnya pada lanangi gembul Spiderman mang. Ya, dan itu banyak loh kasus-kasus yang kita ungkap, yang terungkap sampai kepada kami, sampai akhirnya meninggalkan sholat jamaah, sampai sudah nggak ngaji sama sekali sampun wonten. Rencana awal ini saya bu, ini ada teman-teman kuliah, ada teman-teman SMA bikin grup, ada yang sepeda goes, ada sepeda motor, macam-macam. Sebenarnya nggak masalah, itu boleh-boleh aja, paham ya? Dengan catatan menghasilkan sesuatu yang positif, begitu loh. Kan enak dong. Ternyata mboten ono sing kecantol dodol bubur. Lho saya itu nih. Lah sepeda panjang kan luwe toh. Gak mungkin kan sanggup lontrong. Ono sing sampean bojo sampean sepeda motor sampean sangoni lontrong. Lah ora lah. Nggih lah, sampean sangoni bontotan ngono. Tak diguyu-guyu sak pabrik ya. Akhirnya sarapannya di luar. Kenal sing dodol-dodol niku kono kok lontong loden kono penak ero kabeh. Ternyata sing penak ku duduk loden sing dodol. Lha sampean cek sing gak percaya lho. Sampean cek. Bon. Nah ini ku sing hati-hati Bu, ngerti lho. Dadi ngerti waktu, nggak masalah sepeda pacar, kemana saja nggak masalah. Sing penting satu bisa menjaga diri, ngerti waktu. Ini yang penting. Dan ternyata banyak jamaah kita ke kepergok, wisin singitan, wis gak usah singitan, aku singitan. Nah kok dulu mari-mari sampai yang miliki piye? Iya Ustaz teman-teman, wis ada teman. Gitu kan langsung. Kenapa? Itu teman yang nggak baik. Teman yang tidak. Kalau sudah waktunya sholat diajak sholat, waktu itu harus dawa. Itu ciri-cirinya. Atau ibu-ibu, yang jemput anak sekolah, terus titip nambe. Koncone situ ngelu gak apa-apa bisa naik. Engko tutup masih konco sing kok nunjuk tetek mana itu. Halo? Halo? Atau ngajak sore begini waktunya pulang jangan gak pulang-pulang. Mbak iki bojoku yang mulai. Aku ya duwe bojo, Mbak. Tapi suamiku kan sudah dewasa. Mbak pikir bojoku TK. Apa artinya suaminya sudah dewasa? Maksudnya apa? Saya tak takoni maksudnya apa? Mandiri, tak duduk seminggu. Terus biasa nyambel dewe, gawe teh dewe ngono. Iku mandiri. Iku jangan duduk apa ora sih? Itu yang menjadi sebab-sebab rusaknya rumah tangga. Diumbar sing lanang sakarepe dhewe. Sing penting tak siap. Ibu kan gak cukup dengan itu ibu. Gak cukup. Sampai dampingi ta rumah ini. Suami pulang, istri sudah di rumah bersih, ojo keluwu-keluwu. Itu sederhana kelihatan, tapi luar biasa pengaruhnya. Sederhana kelihatan, tapi pengaruhnya luar. Saya tak takoni. Kalau suami mau kerja, jangan siapkan seragamnya, apa ndoleki dhewe. Mau siapkan kok ragu-ragu. Sederhana, saya ulangi, sederhana. Walau mek ngono tok mosok gak iso njupuk dhewe to. Masalahnya bukan di situ. Simple, ringan, sederhana, tapi efeknya luar biasa. Jelas ini? Nanti pulang sampai walaupun jenengan sudah kenyang, kancanono. Di WA, ya sambil wis tak siapno kabeh. Aku metu nek kanca-kanca.
Tak tungan ora bimane bojomu. Tenang tak tungan ora bimane. Ngapain punya istri seperti ini nih? Ada yang begitu enggak ini? Saya enggak jawab ketoro. Enggak boleh, ini kedurhakaan yang tersembunyi ini. Paham Bu? Makanya akhirnya dia itu butuh perhatian, butuh sharing. Enggak dijak ngomong ya, misalnya dia ngomong terus ini. Ngerti terus. Anda di kantor uang wis ya pegel ya aku dia mas umpuk sampai sambati wis ya sing enak dijak ngomong wong lanang ku sing enak. Saya tuh di HP nih pernah ada nggak tahu nomor sapa ngirimi WA kula nih kamu kesepian ngono aku yo kaget nih ki sapa kamu kesepian, kemarin lu kepingin curhat, ku tunggu teleponmu. Aku penasaran dong. Akhirnya aku telepon, makhluk halus tuh. Kalem, ya Allah. Sopo iki yo. Wis gak bener. Ya coba, begitu telepon, iya siapa ya? Ngono ya. Lah sampeyan telepon sing wedok, lah apa ya? Ngono jawab. Saya coba milih sing ndi? Milih sing ndi? Telepon sing nomor rahasia ngerimo sapa bubur sagu ngoten. Telepon sing lanang kayak gerakan. Teman yang seperti itu jangan dijadikan gak ngerti tanggung jawab, jangan jadikan teman. Itu pasti akan memberikan solusi kepada Anda seperti itu. Dia akan memberikan ilmunya kepada Anda seperti itu. Orang nggak akan bisa memberi sesuatu kecuali apa yang dia miliki. Kata orang Arab mengatakan la faqatu syai'. Orang tidak punya sesuatu nggak akan bisa memberi sesuatu. Kusamen kayak kacokan. Jelas ini? Jangan salah memilih teman. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang selalu melampaui batas, nggak ngurus batas-batas, orang ngurus hukum, nggak peduli halal haram. Orang seperti ini jangan dijadikan teman, rusak. Ya, ada beberapa kasus itu. Ya, ada beberapa kasus. Bon. Yang kedua, Ibu bisa lihat surat Hud. Bagaimana petunjuk Al-Quran, bimbingan Al-Quran di dalam apa ini? Memilih teman. Surat 11 ayat 113. Surat 11 113. Kita simak, di situ ada pesan yang bagaimana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Ya. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Iya. Sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Ada larangan apa di situ, Ibu? Ada larangan apa? Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang bagaimana? Apa sih yang dimaksud zalim? Zalim itu adalah wad'u syai' mawadhi'i ghairu mawadhi'i, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Kau sakit, tak dukung meja. Gone mana?
Nah itu termasuk zalim. Cuma kan kadang-kadang kita itu super kreatif. Godong channel grendele lawang. Nek kamu cendelo. Itu namanya dui fungsi. Inovasi tiada. Ada yang begitu? Oh ada, alhamdulillah. Oh, dikondisikan. Nah, adapun dolim niku dibagi menjadi 3. Satu, dolim kepada Allah. Satu, dolim kepada Allah. Dolim kepada Allah bentuknya syirik, karena menempatkan sesuatu bukan pada, minta tolong kepada selain Allah. Ini nggak boleh. Seperti minta rezeki kepada pohon, minta rezeki kepada batu, minta rezeki kepada sing bau, sing nungguk laut. Nah itu dia. Nah itu dolim yang pertama, dolim kepada, bentuknya syirik kepada Allah. Itu dolim. Yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Dolim kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Dolim kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Lah maksiat niku jenis wonten kalih. Maksiat jenis wonten kalih. Siji, maksiat dalam bentuk melakukan yang dilarang. Maksiat dalam bentuk melakukan yang dilarang. Makanya pengakuan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam berkata, Rabbana dolamna anfusana. Apa kata beliau? Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Apa dolim yang dilakukan? Apa? Melakukan yang dilarang. Itu dolim namanya. Bon? Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah, maka kita telah melakukan suatu kedoliman kepada siapa? Diri sendiri. Itu namanya maksiat yang pertama. Bentuknya seperti itu. Nah, yang kedua, maksiat dalam bentuk meninggalkan perintah. Meninggalkan apa? Meninggalkan kewajiban. Itu dolim. Kepada siapa? Diri sendiri. Jadi wong dolim maksiat niku bukan cuma ngelakoni sing dilarang kemawon. Maksiat itu tidak hanya meninggalkan tidak hanya melakukan yang dilarang saja. Meninggalkan kewajiban itu termasuk maksiat. Seperti yang dicontohkan oleh Allah melalui doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Gimana Nabi Yunus berkata? La ilaha illa anta subhanaka. Kan? Sesungguhnya kami termasuk orang yang dolim. Pertanyaannya, kedoliman apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apa? Meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban, meninggalkan dakwah. Jadi Nabi Yunus itu ngajar suatu kaum, lah kaum itu gak gelem nrimo dakwah Nabi Yunus. Akhirnya pure Nabi Yunus marah gara-gara dakwanya tidak diterima. Pure, tapi pure niku jadi kedale lho. Nabi yang pure, lah ustaz ya sing pure. Ustaz kok puritan. Ngono ngajari sabar.
Kados contoh tadi Bu, sederhana. Saya yakin kados panitia penyelenggara itu harus mati-matian. Pernah loh di YouTube itu Kiai Haji terkenal viral banget. Viral tuh kalau undang 50 juta gitu. 1,5 jam. 50 juta. 1,5 jam. Gak nyatet belas ilmunya. Saya yakin gak nyatet, karena dicatat. Kalau saya nyoba nyimak niku tak catat apa nih. Isini mung guyon ngoten. Lho niku qadarullah, sonya rusak ngoten lho. Gredek ngoten. Buanting niki karo Pak Yai ini. Son ini yo disewa. Akhirnya yang kena siapa Bu? Semua kena, terutama yang punya son. Gimana? Akhirnya mati pasaran son itu. Sampai yang menjaga son itu merekam dirinya, diviralkan. Pak Yai tolong ya, sampean. Pak Yai ini dinasehati. Ya lumayan kena nasihat. Sapa mana sing nasihati Pak Yai nek ngono. Lha gimana? Dadi wong seneng maringi nasihat, orang mesti gelem terima. Gitu kan nanti kita diuji. Kita yakin kok panitia terus mati-matian. Saya yakin sih akhirnya. Apalagi yang son-son disewa itu sampai tinggal ini duit tonggo sing sonnya disewa. Kok bendino kok diutak-utak. Gimana? Dites, dicek tiap hari sampai tonggo niku gede-gede. Lo penisuk mesti setel gimana? Saking cek engkau pas disewa cek badan rusak. Lo begitu disewa kok rusak ya qadarullah. Ojo ngamuk-ngamuk. Lo ngoten niku contoh nih. Ternyata ndak bisa toh gara-gara diuji dengan son-son marah-marah. Itu nasihat buat kita semua itu. Makanya jenengan nanti setelah pengajian ini jenengan akan diuji dengan banyak ujian. Sampeyan ketok ngaji berhasil kok gak pas ngaji wong meneng-meneng ini ora. Saya yakin nek pas ngaji ini wong sabar-sabar sampeyan. Nek pas ngaji. Nek pas ngaji coba nggo sampeyan mulai bojo sampeyan gak omah ditutup dikunci. Wonge metu. Gak WA sampeyan telepon gak kena. Sampeyan WA gak kena. Aku takon. Sampeyan suudon apa husnudon? Wis nek ngono tok lho kelas iku lambat sampeyan. Diuji ngono tok wis gronong wong lanang koyo telepon yo gak diangkat, WA yo gak ngono, kunci yo digowo, wayak ditinggal ngono. Bisa jadi lupa, Bu. Bisa jadi lupa. Telepon gak kena, bisa jadi memang sinyalnya ora ono. Tapi kita karena sudah kondisi mboten siap, yang ada cuma emosi dan itu sering kita kayak begini. Loh, mek ngono tok lho kelembasan wis gagal. Halo? Wis celawat sing lanang gak karu-karuan. Tapi sampai itu pekun gak karu-karuan. Jangan dibiasakan. Belajar husnudon setiap ada sesuatu yang gak disukai. Jelas Ibu? Itu dolim kepada diri. Yang ketiga, dolim kepada orang lain. Nah, dolim kepada orang lain itu ada 3 macam. Satu, dolim dengan lisannya. Niku ada sekitar 14 ucapan yang Allah haramkan. Gak terus. Ada sekitar 14 ucapan yang dicela oleh Allah. Kita nggak boleh mengucapkan kalimat. Ada mencela, ada mencerca, ada mencaci, ada melaknat, ada ngerasani. Dan terus itu ada sekitar 14. Ikut kolam di top. Ada berapa Bu? 14. Ikut korong lempir gitu. Lisan, hati-hati betul. Termasuk Ramadan nanti yang paling perlu dijaga betul lisannya. Ngerasani niku mboten ketara lho Bu. Awalnya niku takon biasa niku saged. Ada tetangga nggak pernah ketemu, kok jarang ikut tarawih takon. Nanti tanggane kok kenal tarawih saiki.
Lho gak krungu ta. Iku mukadimah. Bisa terjadi? Tunggu kelanjutannya. Setelah tanya begitu apa? Kan menjelaskan dong. Lho gak krungu ta sampean? Lho lha apa? Berhenti? Gak mungkin. Stroke nek leren ini. Sama dengan setelah puasa nanti unjung-unjung wis gak iso, gak rasan-rasan ku gak iso. Gak iso, sami iso gak rasan-rasan ayo. Ponane jenengan pemriki Pak De. Sing ndi? Lho sing niku. Saiki gak anu. Lho mosok gak tepat iku. Melo akhire terbapak. Sampe nih unjung-unjung gak ngomong wong lu guys. Mungkin ngomong pedet, ngomong ora iso. Makane kudu dijawab. Demi Allah itu Bu sederhana banget, tergelincirnya lisannya. Jadi mari mangan bakso mangan tonggone. Bisa terjadi apa enggak? Tuh kedoliman tuh di situ. Dolim melalui lisan. Dolim melalui lisan. Merasani mantune, ngrasani desane. Wis moro mantu sampean, wis tak reken. Mantu gak ngena padha karo mertua, persis. Gak koyo mantuku sing iku. Ini kok ditakoni gimana kata Ramadan? Alhamdulillah lancar. Rasa-rasa juga lancar, alhamdulillah. Entek sudah dipastikan habis di pahala puasa. Saya datang ke tetangga yang enggak ya Ustaz, ya napa ngeten. Kula niki mboten rasane Ustaz, niki kenyataan. Ana sing mukadimah iku koyo ngono kuwi. Ini tidak rasan-rasan Ustaz, ini kenyataan. Ya apa ini Ustaz domangkan segala deh. Tidak ngomong. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Jadi dalil kepada orang lain. Jadi pertama dengan lisan. Yang kedua dengan perbuatan. Dengan mengambillah orang lain. Itu jangan. Tidak boleh. Niki yang paling banyak nggak tahu Bu niki loh. Ngapunten. Biasanya kalau kita di rumah itu kan ada jeda tanah antara jalan dengan rumah kita nih. Itu biasanya ditanami kan, tanami mangga, tanami macam-macam pun. Tanah sing ditanduri buah itu sertifikatnya milik siapa? Milik umum kan? Pasung berarti nggih. Terus mangga ini melok sapa? Milik siapa itu? Ayo milik siapa? Sing nandur. Haram. Itu tanah siapa? Terus sampean tanduri dipek dhewe. Dipek dhewe. Wah, hati-hati. Tidak boleh. Karena itu fasum, maka tanaman yang ada di atasnya juga fasum, ojo dikulakno. Saged dipahami niki? Karena itu fasum, maka itu bukan hak milik. Maka semua orang boleh menikmatinya. Makanya yang di rumah saya dulu tak tulisi milik umum. Tadi tonggo-tonggo sing kepingin ngambil rujaan, kepingin cokotono, krokoti, terus bebas, ndak usah izin, ndak usah minta, kepingin sewaktu-waktu ambil, sing penting aja dikulakno. Karena bukan milik kita. Lala rugi kula mendak ketokan. Lain ada.
Tina mangan nambah dosa. Sampun jelas? Nah, kalau jenengan HI itu dosa, itu dolim, itu bukan hak milik kok. Sampun jelas nih gitu. Lah rugi kula, nek rumangsa rugi siji, ku ndudune ilmu kula sampean gak nuntut-nuntut kuwi. Adakah orang sedekah itu rugi? Sampai kalau mangganing dipangan codot itu sampean oleh sedekah. Dihabiskan oleh binatang, dapat pahala, nggak ada kerugian orang itu. Nggak ada kerugian. Sampun jelas ini. Bon, jadi dolim. Terus apa lagi? Termasuk dolim pada orang lain. Sing paling sederhana saja tentunya. Kalau kita kajian banyak itu rata-rata kadang-kadang belum sadar itek-itek sandale koncone. Iku sing dosa-dosa nggak pernah kita sadari. Ojo dikulinakno. Jelas Ibu? Wala wong ngono tok gak oleh. Enggak mesti ngono lambene. Halo? Enggak masalah. Kan kita bisa lewat di atas sandal teman kita, tapi nggak menggunakan sandal. Nah, dengan injek-injek sandal itu jadi kotor, merugikan orang lain, menyengsarakan orang lain, sekecil apapun tidak boleh hukumnya. Sampun jelas? Sekecil apapun tidak boleh hukumnya. Sekecil apapun tidak boleh hukumnya. Sampai Nabi SAW itu mengingatkan, kalau kalian lewat di banyak orang kumpul, lalu kamu bawa anak panah, seandainya bawa anak, atau sesuatu yang nanti dikhawatirkan bisa melukai orang mukmin. Apa kata Nabi petunjuknya? Peganglah ujungnya dengan telapak tanganmu, supaya ujungnya tidak menggores. Maka di situ diberikan penjelasan oleh Syekh Salim Al-Hilal, wajib atas orang muslim menjaga rasa aman kepada manusia secara umum dan tidak boleh melukai sekalipun dengan luka yang sangat ringan. Tuh, sampun caket dipahami ini. Cabang iman yang paling pendek, yang paling rendah napa Bu? Cabang iman yang paling rendah napa? Menghilangkan gangguan dari jalan, jangan malah menimbulkan sakitipun paham. Nah, makanya pas pengajian pas jumlah banyak, maka niku aja saya untuk kayak dikuris sandali bisa. Akhirnya sandal yang di bawahnya kotor, tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim karena nggak boleh merugikan dengan kerugian sekecil apapun kepada orang lain. Sakit paham? Ini kok manusia gak sepakat ngopek gak oleh. Ya terserah. Sampai ditik-ditik ya rapopo. Sandali mau gomuli ya rapopo. Bon, itu dolim kepada orang dengan perbuatan. Yang ketiga dolim dengan hati. Dolim dengan benci yang bukan pada tempatnya. Benci yang bukan pada tempatnya. Kedoliman tadi baik lisan maupun dengan perbuatan itu efek dari kedoliman dengan hati. Coba jenengan rasakan betul. Kita itu kan masing-masing punya dua rasa, antara senang dengan benci kan ada loh. Membenci boleh nggak? Boleh aja. Pertanyaannya, kenapa Anda benci? Kenapa dia itu Anda benci? Tetangga saya benci dengan, boleh tidak masalah. Cuma masalahnya kenapa Anda benci? Kalau alasannya syar'i wajar. Tapi kalau nggak syar'i itu namanya hawa nafsu, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Alasannya nggak benar membenci itu. Nah nanti kalau kebencian sudah muncul di hati ini Bu, maka muncul hasad. Apa itu hasad? Nggak seneng kalau melihat orang yang dibenci itu dapat kenikmatan. Jangankan nikmat yang besar, sekedar dapat pujian itu nggak terima sampai ya. Contoh, kita benci A. Lalu ada orang membicarakan tentang A. Dia memuji si A ini.
Jenengan karena benci, seneng delok si adi dipuji, gak seneng. Makanya dipai itu yang kan laku muji-muji gak ngerti sama aku itu tonggone plek. Aku ini ngerti jeroane. Sampeyan tau beteti ta? Kok sampeyan ngomong ngerti jeroane tau sampeyan tau beteti ta? Itu menunjukkan bahwa orang itu di mata Anda itu jelek. Dan kenapa Anda tidak setuju ketika dia puji? Lalu kalau kita bicarakan orang tersebut, yang kita bicarakan apanya? Yang kita bicarakan apanya? Kenapa yang dibicarakan kejelekannya? Wong dia juga punya kebaikan. Supaya kehormatannya jatuh di hadapan orang, itulah dolim. Pun paham ini? Supaya kehormatannya jatuh, dan supaya jenengan ada teman untuk membencinya. Dolek konco, ngono lho. Jelas apa betul? Dan itu sejelek-jelek hati. Coba kalau ada orang yang Anda tidak sukai, Anda benci, kena musibah, sampean seneng apa susah? Ayo, ono tonggo sampean benci sama dia, terus dia dapat musibah, seneng apa susah? Wong sing sampean benci kena musibah, contohnya mungkin suaminya nikah lagi, kapok. Rasa ya apa tidak? Orang susah jenengan seneng, bayangkan ada orang susah jenengan seneng. Ini artinya siapa ini? Setan main. Wong setan dulu tengok-tengok ini tak sana. Setan sih disalahkan. Tuh, ini kalau busuknya hati di sini. Itu kedoliman. Jadi hindari orang-orang yang dolim seperti ini. Hindari orang-orang yang. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hati-hati di dalam pergaulan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Intinya kita tuh serawung, intinya harus serawung. Nanti orang yang kurang baik itu jangan terlalu akrab, kecuali secukupnya saja. Saya dipahami Bu. Jadi kita yang dimaksud aja salah paham ini, jangan salah paham. Jadi kita bertetangga tetap bertetangga, cuma ada mekanismenya, ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Saya dipahami. Karena kita harus tahu trik orang. Kadang-kadang orang niku kayak metu terus dua berita. Metu esok niku kate nang sayur. Waalaikumsalam. Sampai wis krungu. Lampun spesialis gimana? Enggak, saya ngomong ini. Ini fakta apa fiktif? Yang saya omongkan ini loh. Fakta Ibu sangat tidak menutup kemungkinan. Sangat tidak menutup kemungkinan. Makanya kalau Ibu sudah tahu karakter-karakter seperti ini, itu baru kita manajemen di dalam bermasyarakat. Tetap sapa menyapa, tetap komunikasi, tetap. Cuma dalam poin-poin tertentu harus diwaspadai. Jelas ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terjebak dengan apapun penilaian orang. Orang itu menilai sesuai dengan perasaan. Nek wong seneng berarti memuji, orang yang nggak seneng pasti mencela. Terus ikut tak kumpul uang ini. Hanya itu saja. Makanya kemarin saya tertarik pesan-pesan sopir truk. Ini bain itu. Saya pas ngaji di Malang, depan saya itu truk tulisannya gawede. Wede tulisannya. Menungso diarani wong apik tergantung sapa sing ngomong. Duper-duper. Wakil mobil saya ngejar. Saya hafalkan dan saya murojaah. Tak ulah. Menungso kuwi disebut wong apik tergantung sapa sing ngomong. Iki karepe opo? Oh ya bener. Apik eleke wong tergantung sapa sing
Nek sampean niku dasare gak seneng, masih wong apik, sampean anggap elek. Nggih mboten? Masih wong elek, dasare sampean seneng, maka sampean karani wong apik. Nek ngono. Nabi niku tiyang sae, tapi sampean nek takon Abu Jahal. Nabi itu orang baik apa jelek? Jelek. Karena Abu Jahal benci dengan Rasulullah. Ngoten, apalagi Abu Jandal. Itu konsep hidup bermas. Jadi kita jangan terjebak, jangan terkesima. Dipuji orang ya gak usah gelelem. Kenapa? Orang muji itu karena seneng. Wes gak usah heran. Dan dipuji orang itu belum tentu kita itu baik benar. Jelas? Makanya kalau banyak tetangga-tetangga kita kagum dengan kita, salut dengan kita, takjub dengan kita, itu bukan karena kita itu keapian wong ibu. Kenapa? Karena kita itu pasti punya kesalahan dan kejelekan. Hanya saja satu, Allah nutupi kejelekan kita. Dua, kita mati-matian menyembunyikan kejelekan. Tak takoni saya, kula mbek sampeyan iku duwe elek apa enggak? Duwe sifat elek ora? Apa orang di sekitar kita tahu? Kenapa? Ada dua. Allah masih menutupi. Yang kedua, kita mati-matian menyembunyikan. Bahkan pasangan kita sendiri belum tentu tahu semua kejelekan kita. Sepakat? Sepakat? Pasangan kita belum tentu tahu semua kejelekan kita. Karena kita harus menyembunyikan. Seperti nonton video. Apa yang kita tonton itu sama ketika saya sendirian dan ketika ada pasangan? Halo? Terus mesti. Kok sampean pas ijen nonton sembarang kali ana bojone lewat ganti murotal. Utawa pas ijen nyetel opae anake moro, ayo rono. Kenapa Anda tidak menonton anak Anda? Anak Anda nggak boleh nonton ini, Anda boleh, ini bagaimana? Berarti kan nggak baik yang ditonton itu. Laras mboten? Lah kenapa Anda teruskan? Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat dan nanti akan dilanjutkan dampak buruk bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Itu kira-kira resikonya dahsyat sekali. Ada dua dampak buruk yang mengerikan di dunia maupun di akhir. Di dunia sendiri sudah banyak sekali keburukannya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik. Jelas tadi, bersahabat dengan orang yang zalim, bersahabat dengan orang yang mengikuti hawa nafsu, di dunia saja sudah banyak keburukan. Terlebih lagi keburukan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Disiapkan segala sesuatunya. Disiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Ramadan. Kalau memang Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Saya kira cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.